tetapi wajib menggantinya pada hari yang lain setelah 1 Syawal. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kemudian apabila berat untuk mengganti puasa, maka dia mengganti dengan fidyah. Jadi Bapak Saudara, kalau kita sakit yang tidak memungkinkan untuk berpuasa atau kita musafir, maka ada namanya rukhsah. Rukhsah itu dispensasi atau keringanan dari agama kita untuk meninggalkan perintah agama karena ada keringanan, seberat apapun ada keringanan. Untuk puasa ada namanya fidyah. Siapa saja yang harus membayar fidyah, sedikitnya ada berpuasa. Yang sudah tua, yang sudah pikun umur 80, udah nggak ingat waktu, ya udah pikun nggak kuat berpuasa, itu nanti diganti dengan fidyah. Berapa dia harus ganti fidyah itu? 1 hari dia tinggalkan 1 mud saja. 1 mud itu ya antara 7 sampai 8 on. Ya. Jadi kalau ini ada 300 liter, berarti ini kalau kita hitung lempeng aja ya, 1 mud 1 liter berarti 300 mud. Tapi oleh karena 1 mud itu adalah 7 sampai 8 on, berarti ini lebih dari 300 mud. Sekarang kita pukul yang paling tinggi aja lah. 1 mud itu 8 on, berarti 300 liter ini sekitar 720, ada sekitar 720 mud. 720 mud berarti ini untuk 720 hari. Nah sekarang 720 dibagi 30 berapa Pak Hanif? 30 Pak. 24 kalau nggak salah. Iya. Artinya begini, beras yang disediakan ini cukup untuk menutup puasa almarhum yang tertinggal selama 24 kali Ramadan. Hitungannya dari mana? Hitungannya dari 600 liter hitungan sininya. Tapi kalau mud ini lebih dari 300 mud. Ya, kalau 1 mud 8 on tadi berarti 720 mud. 720 dibagi 30. 30 itu diambil dari 30 hari setiap Ramadan. 720 diambil dibagi 30 24. Berarti ini untuk 24 tahun. Oleh karena itu nanti barangkali pesan nggak usah pakai dorong dah, ribet gitu. Tapi udah disiapin, nanti kita dorong 2 kali dorong ya Pak RT ya. Sekali dorong 24 tahun, kalau 2 kali dorong udah 48. Umurnya berapa? 70 umurnya almarhumah. 70 diambil masa sebelum balik 13 rata-rata ya, 13. 70 diambil 13, 50, 57. Kalau 2 kali dorongan tadi baru 48. Nanti 3 kali dorongan ya Bang ya, 3 kali dorongan. Kembali kepada fidyah. Yang kedua yang wajib membayar fidyah adalah orang yang sakit parah. Sakitnya tidak bisa diharapkan sembuh. Emang udah akut, udah kronis bertahun-tahun sakit baik. Sakit tapi baik. Bertahun-tahun sakit baik. Ya, berarti itu udah nggak usah puasa. Karena nanti setelah Ramadan pun dia tetap sakit. Kapan mau kodoknya? Kapan mau ganti puasanya? Nggak usah ganti pakai puasa, cukup pakai fidyah. Berapa? Sama. 1 hari dia nggak puasa, 1 mud. Kapan sih harus bayar mud? Sebenarnya bagusnya pada waktu dia tinggalkan hari itulah dia ganti. Bagusnya begitu supaya nggak lupa. Ada juga yang dirapel. Ntar aja kalau udah sebulan nggak puasa, pas puasa hari pertama baru diganti. Berarti 30 mud. Kemudian bayar mud itu juga boleh pakai uang tunai. Kita hitung ukuran makan sekali makan kenyang. Ya, hitungnya hitung makan warung Padang Bang, jangan warung yang murahan ya. Dengan saya nggak berwarteg ya. Warung Padang sekali makan 30.000. Ya udah sama minumnya. Hitung-hitungnya jangan yang warung yang murah 7.000 jangan. Karena sedekah itu harus yang terbaik dan termahal. Gitu, boleh pakai uang tunai kasih duitnya atau pakai makanan matang. Siapin makan 30 piring, berarti untuk 30 mud. Panggil orangnya. Panggil 1 orang 2 piring enggak apa-apa. 15 orang enggak ada, 10 orang enggak apa-apa.
Berarti satu orang 3 piring. Yang penting jumlah piringnya itu 30, artinya 30 mul. Orangnya mau 1 kek, mau 10 kek, mau 15, mau 30 terserah. Nggak ngitung orang. Makanya perlu diketahui bayar mul itu boleh kepada satu orang. Saya bayar mul nih, saya bayar fidyah 100 mul kepada satu orang boleh. Nggak harus kepada satu orang. Nggak kepada harus semua orang, pas 100 orang. Cukup satu orang. Dia kayak jadi girang, dapatnya banyak kan gitu. Yang ketiga adalah ibu hamil dan menyusui yang apabila dia berpuasa membahayakan dirinya maupun kandungannya. Ya. Ada 2 pendapat kalau itu. Kalau yang khawatir karena dirinya, dia nanti mengkodok. Yang mengandung atau menyusui udah boleh nggak puasa, ganti pakai fidyah. Yang berikutnya yang harus bayar fidyah adalah orang yang punya hutang puasa sampai masuk puasa berikutnya dia belum bayar puasanya, jadi kena denda. Ya, misalnya Bang Jupri sakit kemarin seminggu bulan puasa Maret, udah mau puasa lagi besok nggak sempat diganti. Iya, orang pura-pura lupa bayar. Iya, sama utang puasa mah ogah-ogahan sampai masuk puasa besok. Utang yang 7 hari tadi tetap wajib dia kodo nanti plus fidyah itu ya. Maka jangan ditunda-tunda puasa, utang puasa itu jangan ditunda-tunda. Boleh kita tidak puasa kalau sakit, tapi sakit yang membahayakan, kemana nanya ke dokter, dok saya sakit begini, boleh puasa enggak? Kalau kata dokter jangan puasa bahaya, udah jangan puasa. Jangan nanyanya sama tukang ojek, ya nanya kepada yang ahlinya gitu. Ya, jadi nanya pada yang ahlinya. Itu tadi yang harus bayar fidyah. Jadi kembali ini ada 720 dengan harapan dan doa semoga fidyah ini diterima Allah Subhanahu wa taala, bisa menambah puasa yang tertinggal oleh almarhum semasa hidupnya, tertinggal pun karena uzur yang dibenarkan secara syar'i, sakit, udah tua, itu bisa diganti. Jadi kalau yang sengaja ditinggal puasa itu nggak bisa diganti dengan fidyah, dan juga nggak bisa diganti dengan qadha. Ya, walaupun tetap harus wajib mengqadha. Dia seger nih, nggak puasa, dosa. Dia wajib mengqadha, tapi walaupun dia qadha sepanjang umurnya nggak bakal lunas karena udah terlanjur dosa. Jalan satu-satunya bertobat dan tidak mengulangnya lagi kesalahannya meninggalkan puasa. Oleh karena itu puasa itu yang dipanggil adalah orang yang beriman. Kalau imannya kuat, puasa itu pasti kuat. Tapi kalau imannya lemah, ya puasa itu terasa sangat berat. Oleh karena itu iman kuat puasa ya. Belajar puasa dari subuh sampai maghrib kuat. Yang udah dewasa, udah remaja, udah gede ternyata nggak kuat karena imannya lemah. Maka penting kita perkuat dan pertebar iman kita supaya puasa besok benar-benar kita bisa laksanakan dengan sebaik-baiknya. Puasa besok lebih baik daripada puasa yang sebelumnya, karena kita tidak tahu bulan Ramadan besok apakah benar-benar Ramadan yang terakhir bagi kita atau nanti akan bertemu lagi. Maka setiap kali ketemu Ramadan bersungguh-sungguhlah, jangan dibuat alasan karena saya kerja berat. Ustadz, saya mah nggak bisa puasa 8 tahun nih, saya mah kerja berat, supir misalnya, maaf. Ya kalau begitu terus sampai kapan puasanya? Emang kerjaannya itu setiap tahun itu. Ya, maka perlu diatur waktunya, minimal dikurangi jam kerjanya. Udah tahu bulan puasa, ayo bayar tengah-tengah masih narik kayak ngaso puasa supaya enggak capek dan bisa kuat puasa. Ustaz, saya mah nggak pernah puasa, saya mah mohon maaf tukang gali sumur, jadi berat kerjanya. Ya pre tuh kalau puasa pre, ya Bilok nggak makan bulan puasa. Biasanya bulan puasa makanan ada banyak. Kalau nggak ada makanan ke masjid aja, masjid. Ya. Ada apa nggak puasa? Tahu. Ya. Buat makan makan penuh. Jadi jangan jadi alasan saya kerja berat, saya kuliah segala macam, jadi nggak pernah puasa. Sampai kapan? Emang kerjanya itu bertahun-tahun. Emang ada harapan jadi direktur? Ya, agak kan? Emang bertahun-tahun itu maka tidak jadi tidak tepat kerjaan yang berat dijadikan alasan untuk meninggalkan puasa. Saudara sekalian, nanti kalau serahkan beras fidyah ini, wabil itu wahab tuka ya, wabil itu wahab tuka. 3 kali dorongan aja. Saya minta Pak Hanif sama Bang Jamal sama Pak Slamet, 3 aja.
Ya, gitu. Cukup perwakilan dari jamaah berarti 9 orang. 3 kali dorongan, sekali dorong 3 orang. Nanti katanya jangan dipegang dulu, katanya padahal nggak apa-apa. Orang tua dulu nyuruhnya gitu, jangan dipegang ya kalau belum saya dorong. Iya, itu dari goro-goroin itu, padahal nggak apa-apa. Jadi nanti saya dorong, kemudian diucapkan qabiltu wa habtuka. Sebelumnya mohon Al-Fatihah dulu dengan harapan semoga sekali lagi video ini benar-benar menjadi penambal puasa yang tertinggal oleh almarhumah. Apabila ini kelebihan video ini semoga menjadi sedekah biasa yang juga nanti pahalanya luar biasa. Kemudian nanti malam hari dihabisin ya Pak, bagi semua. Kalau ada sisanya yang gak datang dikirimin. Terus ada titip pesan dari abang saya, ya bagi gua pas satu besek sama berasnya, gua nggak bisa datang tahlil, ya abang saya minta satu tanggoja. Ya. Jangan nanti saya minta dia mau double, bukan buat saya, buat abang saya masukkan. Ya. Ya. Pengen kemarin baik tahlil kan cuman udah nggak kuat jalan, matanya udah lamur. Ya. Ya. Pengen dijemput siapa yang mau jemput? Ya ribet. Bang Maria kita bagi satu ya. Mama biseknya. Fidyah itu saudara sekalian untuk fakir miskin atau amu miskin. Jadi yang berhak menerima fidyah fakir miskin. Nanti di sini semua tahu masing-masing. Saya fakir atau miskin, apa saya kaya. Ya, nanti yang merasa kaya terima di sini, nanti di sono di rumah bagi ke orang lain yang lebih membutuhkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Fatihah li hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya ma'asyiral muslimin, malaktukum hadzal mal an isqati ma fi zimmati almarhumah Hajjah Nyai Muryani binti Irit min an kafarati tarki shaumi Ramadan. Mobil ya. Sekali dorong tadi 24 tahun. Ya udah, mundur gantian. Bang Salih, Bang Amil, Ipun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'asyiral muslimin, malaktukum hadzal mal an isqati ma fi zimmati almarhumah Hajjah Nyai Muryani binti Irin an kafarati tarki shaumi Ramadan. Ulang lagi. Qabil itu artinya aku terima. Tadi kan saya serahin. Jawabannya qabil itu aku terima, wa habtuka aku serahin lagi. Ya ma'asyiral muslimin, malaktukum hadzal mal an isqati ma fi zimmati almarhumah Hajjah Nyai Muryani binti Irin an kafarati tarki shaumi Ramadan. Qabil itu. Ya, sekali lagi. Pak Hadi, tolong Pak Hadi, Bang Udin, sama Agus, yang dekat aja. Yang tadi saya panggil berarti 9 orang ya. Jangan lupa calon. Jawabannya apa Bang Agus? Qabil itu wa habtuka. Nanti terakhir kembali kepada saya. Ya ma'asyiral muslimin, ayyuhal ikhwani fillah, malaktukum hadzal mal an isqati ma fi zimmati almarhumah Hajjah Nyai Muryani binti Irin an kafarati tarki shaumi Ramadan. Qabil itu, iya, terima kasih. Dibenahin Bang, panggilnya dibenahin. Bapak saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih. Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah majelis zikir rahmatullah, alhamdulillah sebagai biasa pada malam kedua, ketiga hingga malam yang ketujuh ini kita hadir sebagaimana biasa di tempat kediaman kita punya orang tua, kita punya ibu, kita punya nenek, almarhumah Ibu Hajjah Nyai Muryani binti Irin. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala agar kiranya almarhumah
diampuni segala dosa-dosanya, dimaafkan atas segala kesalahan-kesalahannya, Amin. Islamnya, Amin. juga di dalam kubur nanti bersama dari jannah. Kita doakan juga pada keluarga yang ditinggalkan, mudah-mudahan Allah tetapkan sabaran serta ketabahan di dalam hatinya. Karena sekali lagi kita mengingatkan dengan kematian, suka tidak suka, mau tidak mau, yang pasti kita akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Para jamaah majelis rahmatullah, baiklah untuk mempersingkat acara, kita buka saja acara kita dengan kitab Suratul Fatihah. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang kita niatkan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Ila Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai hari sadatin Nabi Bakr. المغضوب عليهم ولا الضالين يا معاشر المسلمين ملكتكم هذا المال an iskom fima fi zimati almarhumah Hajah Nyai Mulyani binti Irid min an kafarati tarki shaumi Ramadan. Mobil itu ya sekali dorong tadi 24 tahun ya udah.